Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, saat ini kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau luangkan waktu kita sejenak untuk ucap syukur buat kebaikan Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Kau baik Yesus. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur buat kasih-Mu, buat pengorbanan-Mu di dalam hidupku. Bapa, kami datang menyembah, kami datang memuji, meninggikan Engkau, Yesus. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber kehidupanku, sebab Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Yesusku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus. Kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Yesusku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus. Kemuliaan bagi-Mu. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus. Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih menyaksikan tayangan ini. Sungguh senang banget kita bisa ketemu lagi di Lilin Kecil dengan satu tema yang luar biasa yang saya yakin dan percaya akan kembali memberkati saudara dan saya. Mari kita dalam doa. Bapak, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami ucap syukur buat kesempatan yang indah Tuhan, di mana Tuhan Kau anugerahkan kepada kami untuk kembali mendengarkan apa yang dikehendak-Mu, keinginan-Mu, isi hati-Mu melalui pemberitaan kebenaran firman-Mu. Mari Bapa, urapi hamba yang sangat terbatas ini Tuhan, nyatakan pribadi-Mu Tuhan, Allah Roh Kudus, pimpin kami dengan hikmat-Mu, dengan tuntunan-Mu, sehingga kami dapat sama-sama belajar untuk mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami, untuk kami lakukan, sehingga kehidupan kami boleh menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan, memanifestasikan kehadiran Tuhan, dan membawa banyak orang untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau sama-sama belajar satu tema yang baru di Lilin Kecil di episode ini, yaitu tentang yang namanya doa. Apa sih sebetulnya menjadi tujuan ketika kita berdoa? Saya yakin dan percaya sebagian besar dari kita ketika kita berdoa, kita memiliki satu keinginan, dan melalui doa kita berharap agar keinginan kita dapat terwujud. Kita seringkali membawa pergumulan, permasalahan, persoalan, kebutuhan kita sehari-hari, kerinduan kita, apapun kita bawa kepada Tuhan dengan satu tujuan agar keinginan kita, kerinduan kita, kemauan kita terjawab. Namun yang menjadi masalah adalah ketika apa yang kita doakan tidak Tuhan jawab, atau mungkin belum Tuhan jawab. Banyak dari kita merasa ketika kita sudah berdoa begitu lama, berdoa berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, tetapi seakan-akan Tuhan tidak menjawab doa kita. Tuhan tidak mendengarkan doa kita. Dan kemudian yang terjadi adalah kita mulai berhenti untuk berdoa. Bahkan tidak sedikit dari kita yang kemudian berubah menjadi kecewa dan pada akhirnya meninggalkan Tuhan. Karena kita mungkin tidak mengerti, kurang mengerti, atau salah mengerti bahwa sebetulnya doa itu bertujuan bukan untuk mengabulkan apa yang saudara dan saya mau. Lalu apa sebetulnya tujuan dari doa itu? Mari kita buka sama-sama di dalam Injil Matius. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Ini adalah kebenaran firman Tuhan yang menjelaskan pada setiap kita sebetulnya apa sih fungsi dan tujuan doa itu. Mari kita sama-sama baca. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, sebetulnya kita berdoa itu untuk mengerti dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, atau apa yang Tuhan mau, atau apa yang Tuhan inginkan. Sebetulnya doa itu bukan tentang kita, bukan tentang kebutuhan kita, bukan tentang kemauan kita, bukan tentang keinginan kita. Tetapi sebetulnya doa itu adalah tentang apa yang Tuhan rindukan untuk kita alami, untuk sesama kita alami, sehingga kita bisa memiliki hubungan relasi yang lebih dekat lagi dengan Tuhan. Karena Tuhan Maha Tahu, Tuhan tentu tahu apa yang saudara dan saya inginkan. Tetapi pernahkah kita berpikir, apakah kita tahu apa yang Tuhan inginkan? Apakah kita mengerti apa yang Tuhan rindukan, apa yang Bapa kita mau dalam kehidupan kita untuk kita lakukan? Nah, oleh karena itu kita belajar sama-sama apa sih yang sebenarnya Tuhan mau, Tuhan inginkan di dalam doa. Yang pertama yang Tuhan mau, Tuhan inginkan adalah kerajaannya datang di bumi seperti di surga. Seperti dikatakan di dalam Injil Matius yang telah kita baca, datanglah kerajaan-Mu. Tuhan merindukan bahwa ketika kita hidup di bumi,
sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, melalui kehidupan kita lah kerajaan Tuhan dinyatakan. Nah, masalahnya kita seringkali salah berpikir. Kita seringkali menyamakan kerajaan Tuhan atau kerajaan Allah itu dengan kerajaan manusia. Dan ini pun sudah terjadi sejak 2000 tahun yang lalu. Ketika pada waktu itu, kepala ahli Taurat, orang Farisi, orang Yahudi, orang Israel, berpikir bahwa Mesias itu adalah orang yang berperang dan akan menjadi raja di dunia ini untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan. Tetapi sebetulnya kerajaan Allah tidak berbicara tentang itu. Lalu tentang apa kerajaan Allah, kerajaan surga itu berbicara? Kita buka sama-sama. Di dalam kitab Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-17. Dengan jelas Rasul Paulus mengatakan bahwa kerajaan Allah adalah sebagai berikut. Sebab kerajaan Allah itu bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kerajaan Allah itu bukan tentang memenuhi kebutuhan jasmani kita. Kerajaan Allah itu bukan tentang kesuksesan. Kerajaan Allah itu bukan tentang kenyamanan ataupun keamanan hidup. Bahkan kerajaan Allah itu tidak berbicara tentang kemapanan kita baik secara finansial, secara kesehatan, dan lain sebagainya. Tapi kerajaan Allah itu dengan jelas berbicara tentang kebenaran. Kebenaran di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan tentang fakta atau kenyataan hidup kita yang sedang kita alami hari-hari ini. Karena fakta bisa berubah, tetapi kebenaran itu absolut dan tidak akan pernah bisa berubah. Bahkan kebenaran dalam Tuhan dapat mengubah kenyataan fakta yang kita alami. Saya ambil satu contoh yang luar biasa tentang sebuah kebenaran, sebuah fakta. Fakta kehidupan mengatakan bahwa kita sedang mengalami kekurangan dan kesulitan secara ekonomi. Tetapi kebenaran firman Tuhan berkata apa? Tuhan Yesus pun sendiri berkata, janganlah engkau khawatir apa yang akan kau makan, minum, dan pakai. Lihatlah burung-burung di udara. Lihatlah bunga-bunga di padang. Bahwa Bapa kita pun memelihara burung tersebut. Apalagi kita anak-anaknya. Artinya, mungkin saat ini kenyataan kita secara ekonomi kita mengalami kekurangan. Tetapi kebenaran di dalam Tuhan bahwa Tuhan Yesus Kristus datang agar saudara-saudara memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Saya percaya, sungguh sangat percaya, apapun yang memang menjadi keperluan kebutuhan kita untuk mendatangkan kerajaannya, untuk mendatangkan kebenarannya, untuk mendatangkan damai sejahteranya, untuk mendatangkan sukacita di dunia ini, pasti akan Tuhan berikan dalam kehidupan saudara dan saya. Karena itulah tujuan Tuhan menciptakan saudara dan saya untuk menghadirkan kerajaan. Yang kedua, apa yang Tuhan mau? Tuhan menginginkan agar kehendaknya yang terjadi. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Sekali lagi, kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak saudara dan saya yang jadi. Oleh karena itu, penting bagi setiap kita mengerti dengan benar apa yang Tuhan mau, apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap apapun yang kita hadapi, yang kita alami hari-hari ini. Apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam pekerjaan kita, apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam pelayanan kita, apa yang menjadi kehendak dan kemauan Tuhan di dalam talenta yang sudah Tuhan berikan dan Tuhan percayakan dan anugerahkan kepada saudara dan saya. Itu tugas saudara dan saya untuk mencarinya. Oleh karena itu ketika kita datang untuk berdoa kepada Tuhan, carilah apa yang Tuhan mau, carilah kehendak Tuhan melalui apa yang sudah Tuhan percayakan pada saudara dan saya. Bahkan melalui permasalahan, pergumulan, persoalan kehidupan dan sakit penyakit yang kita alami, yang mungkin sampai saat ini masih kita alami. Cari kehendak Tuhan. Karena firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa di dalam segala perkara Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikannya. Kehendak Tuhan selalu yang terbaik buat saudara dan saya. Mencari kehendak Tuhan juga berbicara tentang bagaimana kita belajar percaya dengan penuh kepada Tuhan. Seringkali bahkan kita tidak tahu, tidak mengerti apa yang harus kita lakukan. Tidak menjadi masalah selama kita tetap datang kepada Tuhan dan bukan menjauh dari Tuhan. Tetap datang kepada Tuhan, tetap cari Tuhan, tetap bertanya kepada Tuhan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan Tuhan pasti memberitahukannya kepada saudara dan saya. Bapak Ibu saudara terkasih, saat ini kita sama-sama belajar mematikan kedagingan kita.
belajar untuk mencari apa yang kehendak Tuhan, bukan apa yang menjadi kehendak kita. Dan saya yakin dan percaya ketika kita sudah mengerti apa yang kehendak, apa yang Tuhan mau, atau apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya, kita akan mengalami kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita, penuh dengan kelimpahan, dan di dalam kebenaran yang sejati, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih pagi hari ini Engkau menyadarkan setiap kami, Engkau mengingatkan setiap kami, bahwa ketika kami datang kepada Tuhan untuk berdoa, itu sebetulnya bukan tentang apa yang kami minta, apa yang kami mau, apa yang kami perlukan dan butuhkan. Karena sungguh kami sangat percaya bahwa Tuhan sudah memberikan, menyediakan yang kami perlukan dan butuhkan, Tuhan. Sebab Engkau, Bapa kami yang baik, sudah memberikan yang terbaik, yaitu Putra-Mu sendiri, Tuhan kami Yesus Kristus, untuk menebus kami, sehingga kami tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kalau untuk hal yang kekal sudah Tuhan berikan kepada kami, terlebih lagi Tuhan untuk hal-hal sehari-hari, hal-hal yang fana, kami sungguh sangat yakin dan percaya sudah Tuhan berikan, bahkan Tuhan limpah-limpahkan dalam kehidupan kami. Namun satu hal yang perlu hari-hari ini kami untuk belajar adalah untuk mengerti apa yang dikehendak Tuhan melalui setiap apapun yang kami lakukan. Bahwa doa itulah tentang mendatangkan kerajaan-Mu. Jadikan kehidupan kami sebagai agen-agen kerajaan-Mu untuk memanifestasikan kerajaan-Mu di dalam dunia ini. Terima kasih banyak Bapa, hamba-Mu sungguh sangat terbatas, tapi hamba tahu anugerah Tuhan yang tidak terbatas itu ada tengah-tengah setiap kami yang akan mengingatkan kami, memimpin kami untuk terus-menerus mengerti apa yang menjadi kehendak dalam kehidupan kami, dan tidak hanya mengerti tetapi mau untuk melakukannya, Tuhan. Biarlah kehendak menjadi dalam kehidupan kami di bumi seperti surga. Terima kasih banyak Bapa. Apapun yang hari-hari ini anak-anak-Mu alami, yang kami alami, permasalahan-persoalan dalam kehidupan kami sehari-hari, kami percaya yang sakit sudah Tuhan sembuhkan, yang lemah sudah Tuhan kuatkan, yang mengalami masalah persoalan dalam kehidupan kami percaya Tuhan sudah memberikan jalan keluar. Yang sedang berkekurangan sudah Tuhan limpah-limpahkan, yang butuh lapangan pekerjaan Tuhan berikan yang terbaik, yang butuh kesembuhan kami percaya ada kesembuhan yang terjadi. Karena Engkau adalah Tuhan yang baik buat kami. Terima kasih banyak Bapa, kami terus berdoa buat bangsa kami Indonesia, damai sejahtera-Mu, kemurahan-Mu, anugerah-Mu nyata buat bangsa kami ini bangsa takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan pakailah pemerintahan bangsa kami ini Tuhan, untuk mendatangkan damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah buat Indonesia. Terima kasih banyak Bapa, dan saat ini kami akan tutup ibadah kami dengan doa yang Tuhan Yesus Kristus ajarkan sendiri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari bahaya yang jahat, karena Engkau memiliki kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapa ya Tuhan kami Yesus Kristus, Roh Kudus memimpin kami bersyukur Engkau sudah memberkati kami berlimpah-limpah, sudah memerintah daerah kami, tangan sudah menyertai kami daripada malapetaka sehingga seakan tidak menimpa kami. Berkat anugerah di Bapa yang mengasihi kami, kasih karunia dalam dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus melalui pengorbanan karya salibnya dan penyertaan pimpinan Roh-Nya yang kudus menyertai memberkati setiap kami saat ini, esok dan kekal sampai selama-lamanya, sampai Engkau datang kembali kali yang kedua untuk menjemput kami. Terima kasih banyak Bapa. Maranatha adalah talang Tuhan Yesus Kristus, kami menantikan Engkau. Dalam nama Bapa, Roh Kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Yehova Immanuel.